Ide kabar dia. Oke, karena keberadaan mode, ibu anak mode, berarti anak siap ikut pembelajaran teknologi. Siap? Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mau pembelajaran, kita doa kita ngasih Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, dalam kerjaanmu, jadilah kehendakmu, yang di bumi seperti di dalam surga. Bila kami pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Oke, anak-anak, ayo jalan sama kita. Hadir masalah atau balik? Aduh, bagus sekali anak-anak. Tingkatkan kehadiran kita nak supaya pembelajaran kita rojana dia seterusnya berjalan dengan lancar dan mohon maaf seorang anak ketinggalan pembelajaran supaya pembelajaran tetap mudah dan lancar. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu kesepakatan kelas. Nah, anak-anak, kesepakatan kelasnya kesepakatan dan anak-anak tahu. Nah, setelah anak-anak kenapa lebih susah untuk sekarang. Lanjut. Sudah. Oke anak-anak, kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak dan wajib ditaati oleh anak-anak. Oke? Oke, kira-kira siapa ketua kesepakatan kelasnya? Saya doa. Oke, yang pertama puja ibu Mari ibu Rana di depan anak-anak dengeng. Terus tahu saya balik. Malam yang menjawab pertanyaan tuh angkat tangan. Oke, anak-anak tahu kesepakatan mana? Tahu kesepakatan lebih tahu tuh. Nah, kesepakatan tahu wajib mentaati. Pada saat pembelajaran kita dari awal sampai akhir, kesepakatan itu wajib kita laksanakan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Sepakat anak-anak? Oke. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu nanti tahan lagi. Ibu dia akan musuh-musuhan karena biona supaya kita mengerti pembelajaran kita ujian. Ibu kita kemusuhan. Nah, pertanyaan pertama. Pernah anak-anak iso ini berita tentang lingkungan? Pernah Pernah? Kira-kira anak-anak berita tentang lingkungan apa Dan anak-anak ini apa penting? Berita tentang kebersihan lingkungan. Berita tentang apa balik? Berita tentang lingkungan, berita tentang sekitar di sekitar kita jalan. Pokoknya berita banyak sekali lalu mau dijaga TV bicara rumahnya tidak baru TV itu. Berita-berita punya yang terupdate sekarang terus Nita. Jadi saat tahu itu sudah. Iya. Kamu jadi sepatu sih. Nah, anak-anak, gunakan terbalik. Anak-anak kalau ada tentang berita-berita aja sekitar lingkungan tuh, nah kira-kira anak apa perbedaan tuh? Apa cerita dongeng dengan ini? Cerita dongeng ada itu tuh. Wayang. Dah. Jika aku sama bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira anak tahu apa
apa ya perbedaan ini apa cerita dalam dongeng dengan cara menyampaikan berita atau fakta nah? Kira-kira perbedaan apa bedanya? Antara perbedaan antara cerita dalam dongeng dan cerita ini berita nah yang fakta nah. Mali alun dongeng lah berarti cerita nah yang sudah lama terjadi, yang sudah lampau, tapi diceritakan kembali toh, kan cerita dalam dongeng. Mali berita berarti ceritanya itu kegiatan yang terjadi sekarang, yang benar-benar terjadi, fakta, kejadian fakta yang terjadi gitu anak-anak. Nah, kira-kira apa itu dongeng? Saya tahu dongeng. Saya tahu apa? Nah, anak-anak, dongeng itu bertujuan adalah menghibur. Kita katakan menghibur menggunakan bahasa konotatif. Bahasa konotatif berarti cerita katakan berdasarkan kejadian yang sudah terjadi di kejadian yang sudah terjadi di dahulu, nah masih diceritakan sampai sekarang, itu dongeng. Misalnya anak-anak dongeng ini cerita Lobo, Ria, itu kan cerita kejadian yang sudah terjadi di lampau hari, yang sudah zaman dulu tuh anak-anak, tetapi masih diceritakan sampai sekarang. Begitu. Entah kejadian yang benar atau tidak kita juga tidak tahu, tapi kita belajar tentang dongeng. Dan juga berita berarti kejadian anak-anak yang terjadi sekarang ini nih. Nah misalnya berita tentang macam kemarin tuh anak-anak ada kegiatan lomba cerdas cermat. Nah sempat viral tuh anak-anak nonton lomba permainan. Kayaknya cicilan apa yang nonton berita dan pokoknya lomba permainan. Nah kalau cerita yang terjadi sekarang tuh jadi berita orang mulai angkat di sosial media dan lain sebagainya, itu berita yang terjadi fakta begitu. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, silakan ibu jelaskan tentang berita, dongeng. Ini ibu kira-kira tujuan pembelajaran kita Rojana. Wah, tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita Rojana yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ide pokok dan informasi penting dalam teks lingkungan sehat. Selama dari benang tujuh ini apa nih cerita tentang lingkungan sehat, lebih baca, harus tahu. Anak-anak menulis tes laporan hasil pengamatan. Selama itu ini laporan hasil pengamatan, udah cerita selama itu terus selama. Nah, anak-anak tujuan dari kerjaan dari kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Oke. Sekarang ibu tulis beda apa? Oke, jadi ibu tulis anak-anak, jangan ada 2 kalimat. Yang pertama, sampah menumpuk di selokan. Yang kedua, penyakit mulai menghantui warga. Nah, jadi panjang karena ini apa nih kalimat konotatif dan konotatif dan denotatif. Yang dimana anak ibu jelaskan ya, udah kalimat 2 mana? Ibu jelaskan konotatif kalimat yang memiliki arti kiasan atau bukan kalimat yang sebenarnya. Berarti antara 2 kalimat yang mana ada kalimat yang menyatakan nyata bahwa kalimat itu benar-benar terjadi, dan ada kalimat yang menyatakan bahwa kalimat itu tidak benar-benar terjadi atau tidak memiliki arti yang sebenarnya. Sudahlah, mengerti kan? Oke. Nah, dari kalimat denotatif karena makna sebenarnya. Berarti kalimat itu benar. Kalimat itu benar. Jadi denotatif dan konotatif.
Ingat ya, tulis supaya ingat nah saya berebu dua bahwa konotatif itu kalimat yang tidak nyata. Nah, denotatif berarti kalimat yang benar-benar terjadi atau nyata. Nah, ibu jelaskan antara dua kalimat di depan mana kalimat yang denotatif, mana kalimat yang konotatif. Ibu jelaskan. Sekarang kita bersama-sama. Sampah menumpuk di selokan. Nah, menurut anak-anak, sampah menumpuk di selokan ini ibu jangan kalimat ini apa nih? Konotatif atau denotatif. Nah, anak-anak, sampah menumpuk di selokan. Menurut anak-anak, itu kalimat nyata atau kalimat nyata? Iya, benar. Sampah menumpuk di selokan ada kalimat konotatif. Denotatif. Salah. Maaf ya, ibu salah. Kalimat denotatif. Yang dimana kalimat denotatif bersifat nyata. Nah, terus yang kedua, penyakit mulai menghantui warga. Kira-kira aja kalimat denotatif atau konotatif ya? Ayah anak. Kira-kira menurut anak-anak aja kalimat denotatif atau konotatif? Gunakan kalimat denotatif. Berarti penyakit mulai menghantui warga atau kalimat konotatif. Betul sekali. Karena kalimat konotatif, kalimat yang tidak pernah kata. Coba yang anda bayangkan, penyakit mulai menghantui warga. Memangnya akan penyakit apa? Kan belum tahu ke depannya atau penyakitnya seperti apa. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi sudah ada kalimat yang seperti ini. Berarti kalimat ini menyatakan bahwa kalimat itu adalah konotatif. Nah, kalau kalimat yang pertama, sampah menumpuk di selokan, berarti kalimat denotatif karena kalimatnya bersifat nyata karena seperti yang ada di dalam. Coba bisa berjumpa. Coba bisa. Masuk. Jangan masuk ini selokan. Sampah loh itu. Sampah loh. Jadi kalimatnya bersifat nyata. Alasan, kemudian sampah di depan minum karena kita pilih. Kita puinan di depan puin. Coba melalui puin berarti sampah kita di depan apa? Tidak ada sampah yang ada di depan kelas kita. Ataupun ada di ruangan sana, so masa sampah ada di ruangan sana. Coba misal ngomong deh. Tahu Rizky? Kalau ada kau ini apa nih meja atau kolong meja sampah semua. Itu kalimat denotatif dan konotatif. Kira-kira anak-anak mengerti baik kalimat konotatif dan denotatif? Mengerti kan? Oke, lanjut. Nah, anak-anak, ibu di video diperhatikan, video jangan diperhatikan. Dari ibu kalian. Perhatikan video jana. Perhatikan model selalu itu nang hana balik video dia punya modina. Perhatikan ya. Jaloko perhatikan video depannya dibangi lah. Bangi. Oh pagi mo, udah pagi di belakangnya. Jadi bagaimana cara menjaga lingkungan yang bersih di sekolahnya? Perhatikan model video.
depan. Bisa kemana video di depan sana? Oke, sudah. Sekarang ibu bagi teks. Memori atau video-video Japunana. Kali ibu bagi kami teks. Belum ibu tanda pertanyaan, ibu bagi kami teks. Teks baca. Teks mana jana? Nah, ibu udah baca tuh, ibu baca. Saya tulis untuk satu, ibu baca ya. Tengok ibu baca. Lingkungan sehat, masyarakat kuat. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih, rapi, dan bebas dari sampah tahu ini masyarakat lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah, misalnya penyakit, mulai jadi baba-baba yang aneh-aneh sekarang, misalnya COVID, corona dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang muncul pada saat kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oke, dengan lingkungan yang sehat, masyarakat dapat hidup lebih kuat, aman, dan nyaman. Anak-anak dapat bermain dengan gembira, sementara orang dewasa dapat bekerja dengan baik tanpa terganggu masalah kesehatan. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan harus menjadi kebiasaan dan dilakukan setiap hari. Nah, Japuna ibu kan dua mana? Yang pertama, ibu setuju video. Yang kedua, ibu baca bagaimana cerita tentang lingkungan bersih masyarakat kuat. Sekarang kira-kira anak kurang tengok bagi ibu terang di depan ibu. Tengok? Oke. Menurut anak-anak, seperti janji awal, ibu nonton anaknya. Ibu pernah tunjukkan video. Ibu tunjuk aku ini apa nih? Ibu baca aku ini apa? Lingkungan sehat masyarakat kuat. Jadi sekarang anak-anak paham tuh? Paham baik? Nah, ibu nggak baca pertanyaan. Kira-kira anak, apa informasi utama yang disampaikan pada paragraf pertama? Kira-kira informasi pada paragraf pertama berapa? Paragraf pertama benar, jadi tidak benar. Kira-kira informasi yang paling penting coba iya, ngejawab. Oke, yang paling pertama itu adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan bebas sampah dapat membuat masyarakat hidup lebih nyaman, terhindar dari penyakit. Itu poin utama dari paragraf pertama. Poin utama apa? Iya, menjaga kebersihan lingkungan. Makanya kita harus pakai bersih kelas, bersih masa depan taman. Pokoknya pergi ke depan lingkungan sekolah jaga supaya kita terhindar dari penyakit. Mau tahu pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, kira-kira anak-anak temukan tidak puja bacaan video pun anak? Ini kalimat ini bermakna konotatif dan denotatif. Lah tuh baik. Kalimat yang mengatakan konotatif, dan kalimat yang mengatakan denotatif. Lah tuh toh? Lah tuh kalimat yang mengatakan denotatif dan konotatif lah tuh. Di mana? Bagaimana ya kira-kira kalimat yang mengatakan denotatif dan konotatif kalimat yang bagian paragraf mana ya? Iya benar, pada paragraf 3. Oke, kira-kira kalimat yang mengatakan denotatif pada paragraf 3 nya apa ya denotatif? Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Itu termasuk kalimat konotatif atau kalimat denotatif.
Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Kira-kira tahu kalimat konotatif atau denotatif? Iya, itu termasuk dalam kalimat konotatif. Termasuk dalam kalimat denotatif. Karena lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah itu apa? Penyakit ataupun ada salah satunya. Terus bisa ya pencemaran lingkungan atau salah satunya. Tahu kan? Maka dari itu anak-anak kita harus membersihkan di lingkungan. Terus kira-kira kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat konotatif. Nah, kan pertama kalimat denotatif toh. Nah, lalu yang kedua adalah kalimat konotatif. Kira-kira kalimat denotatif itu deh. Oke, masyarakat dapat hidup lebih kuat. Menurut adik-adik kata kuat. Kuat. Nah, bagi antara kalimat denotatif dan konotatif kan kuat. Masyarakat dapat hidup lebih kuat. Masyarakat dapat hidup lebih kuat. Karena termasuk dalam kalimat apa? Konotatif. Masa dalam kalimat masyarakat dapat hidup lebih kuat? Masyarakat harus hidup lebih kuat. Namanya kita ini tidak kuat. Oke, adik. Tahu adik? Dua kalimat. Yang pertama denotatif dan konotatif. Kan ada sudah temukan tuh. Kalau nanti kita punya video, ada sudah temukan bahwa ada dua kalimat konotatif dan denotatif. Terus lanjut pertanyaan ke-3. Mengapa ya penulis itu menggunakan kalimat yang kompleks? Nah, kira-kira anak-anak, kalimat kompleks itu kalimat yang bagaimana? Saya tahu kalimat kompleks itu kalimat yang bagaimana? Toa? Mari ibu sko, biar ibu kasih jelas. Kalimat kompleks berarti kalimat yang memiliki lebih dari satu hubungan gagasan. Misalnya ada sebab dan akibat. Tahu nggak? Kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai hubungan sebab akibat toh. Nah, supaya apa yang menulis kalimat kompleks tahu cerita? Nah, supaya anak-anak dapat memahami dampak dari sampah di lingkungan sekitar. Untuk anak-anak supaya lebih paham, makanya dibuatlah namanya kalimat kompleks. Seperti nah, anak-anak, kalimat kompleks berarti kalimat yang menghubungkan satu gagasan. Nah, kemudian anak jago dicerita tentang lingkungan dan masyarakat yang kuat, harus ada kalimat kompleks. Kemudian, supaya anak-anaknya mengerti dari alur cerita anak-anak tentang dampak sampah pada lingkungan sekitar. Betul sekali anak-anak. Nah,
benar-benar terjadi tuh, benar-benar terjadi dalam lingkungan sekitar. Nah, kira-kira fakta fakta yang ada dalam teks sebenarnya kira-kira apa? Iya, yang pertama lingkungan yang bersih. Terus yang kedua, masyarakat dapat hidup lebih nyaman, aman, terhindar dari penyakit. Nah, tahulah fakta-fakta yang terjadi, yang benar-benar terjadi dalam lingkungan sekitar. Misalnya di situ kita membuang sampah sembarangan, berarti kita harus membersihkan sampah. Nah, itulah fakta-fakta yang terjadi, yang benar-benar terjadi dan dialami oleh kita sehari-hari. Mengerti? Oke. Sekarang ibu membagi view dalam kelompok. Nah, sekarang bagaimana? View ini ke dalam ruangan, view perhatikan lingkungan sekitar. Oke? Nah, kita bagi dua kelompok guys, soalnya kita menemui, kita tulis ke pintu, kita bagi kelompok. Kelompok pertama ada jana bagi belajar. Dari kelompok pertama dia berarti kelompok kedua. Sudah ngerti ya? Nah, sekarang kita dengan kedua menjemur, kita survei di lapangan. Kita iso lingkungan yang ada di sekitar kita dan iso lingkungan yang ada di sekitar. Tetapi ini pertanyaan. Nah, kelompok satu, mereka dapat main bola, matu, mereka menjemur mana? Iso ini apa ini lingkungan sekitar. Catat. Kelompok satu amati lingkungan tentang apa? Berarti kelompok satu amati lingkungan dia belakang sekolah. Mengerti baik? Dia belakang sekolah, amati dia belakang sekolah ada apa? Pokoknya iso masih belakang sekolah kan? Pokoknya amati lingkungan yang dia belakang sekolah. Sudah? Oke. Kelompok dua. Ya, ibu bagi ketua kelompok kan? Kelompok satu ibu bagi Jian dari ketua kelompok. Kelompok dua ibu bagi Rizky dari ketua kelompok ya? Oke, mari. Kelompok dua tulis. Rizky kalau tulis. New amati pengelolaan sampah di halaman sekolah. Berarti halaman sekolah jangan amati. Bisa banyak sampah-sampah pilih. Batu bisa terus pekan pilih ya sampah-sampah di sekitaran sekolah. Terus catat. Nah, setelah kalian presentasikan hasil kerja punya di depan kelas. Apa tidak? Kau lihat, wah, kau ini. Oke, anak-anak, perhatikan baik lingkungan sekitar. Amati baik? Sudah kan? Oke, sekarang ibunya tenang, uja kelompok gimana? Terus seorang maju ke depan di presentasi kita kelompok. Oke, dia silakan maju ke depan presentasi. Oke, terima kasih dia, silakan ikut. Nah, menurut pengamatan mutajiana, dia akan mengamati lingkungan belakang sekolah. Jangan ibu di belakang sekolah lalu dia tempat sampah kan? Maksudnya benar. Terus yang kedua, ibu ini di sekolah di belakang sekolah dia punya pohon sampah. Terus maksudnya ibu di sampah ibu aku marah ini meskipun ada tempat sampah tapi aku marah pagi ini sampah plastik dia punya tempat sampah. Nah, terus jangan pernah sudah lakukan pengamatan jaga lingkungan belakang sekolah. Sekarang ibu ngajak kelompok dua. Kakak seorang ketua kelas
the ini belum membersihkan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Nah, mulai besok dan seterusnya nak, Miu harus kasih bersih sampah. Maka kalau menjalani lingkungan sekolah, jadi sekarang lingkungan sekolah, oleh pelajaran mana Miu kasih bersih. Masa sampah-sampah kalau ini apa di kolong meja, terus sebelum kita punya kelas mana batu mencapai apa? Tapi punya ke kelasnya nah supaya kita bersih. Masa bangku angkat atau meja supaya beberapa pagi malam ini murunan ini balik bersih kelas. Sudah mengerti tak? Oke. Nah, anak-anak, pentingnya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sesuai dengan kalimat kita yang kita belajar hari ini, denotatif dan konotatif. Berarti denotatif berarti kalimat yang nyata, benar-benar terjadi. Seperti sampah menumpuk di selokan sesuai dengan pengamatannya ini. Jangan ibu sampah harus nuwun ngari aku marah pilih. Meskipun sudah di tempat sampah, tapi berapapun tempat sampah. Nah, tahu kalimat denotatif. Nah, mari kalimat konotatif. Penyakit mulai menghantui warga. Kalimat yang konotatif, kalimat itu adalah kalimat yang tidak benar-benar terjadi. Dia akan terjadi, tapi nanti kita tidak tahu kok kapan dia terjadi kok. Nah, itu adalah kalimat konotatif. Nah. Kalimat denotatif itu digunakan untuk menyampaikan fakta seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa denotatif itu menyampaikan fakta, tapi kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi ini mau mengatakan, oh ibu zamannya nggak tidak usah. Sudah mengerti? Oke. Nah, kira-kira saya ingin merangkum kembali pembelajaran kita di sana. Kira-kira saya ingin merangkumkan kembali pembelajaran kita di sana. Saya ingin merangkum kembali pembelajaran. Cian, Rizky, Ramos, aduh, padahal di kelas 4 kan seharusnya dia merangkum kembali pembelajaran kita. Apa pembelajaran kita tentang teks non-sastra dan menjaga kebersihan lingkungan. Tahu kan gampang kita kasih rangkum kembali pembelajaran kita. Nah, biar ibu yang kasih rangkum. Nah. Seperti yang sudah kita pelajari hari ini bahwa kita belajar tentang teks non-sastra dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan pengertian dari teks non-sastra, ada 2 jenis teks non-sastra. Kira-kira 2 jenis teks non-sastra itu berapa? Kau tahu? Iya, yang pertama denotatif, yang kedua konotatif. Nah, kira-kira pengertian dari pengertian dari teks non-sastra apa? Situ pengertian dari teks non-sastra. Ibu pernah jelas betul saya ibu jelas karena terus kemarin mengerti pengertian teks non-sastra. Biar apa? Biar ibu jelaskan lagi kita akan bisa sebenarnya mengerti bahwa teks non-sastra adalah teks yang berisi informasi, fakta, pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Belakang Rizky, kelompoknya Rizky dan kelompok Jiana kata menjamu amati kan sesuai dengan fakta yang terjadi kok, kejadian yang benar-benar informasi yang diberikan kepada ibu Nana bahwa ibu kami jalo Nana sampai memenuhi jadi pak harus sama was memenuhi. Berarti informasi benar-benar jelas dan fakta. Oke anak-anak, pembelajaran kita saya
Sekarang Ibu Nete satu orang pemimpin kita dalam hidup doa. Saya ingin pimpin doa. Oke, karet dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Yesus, mari kita Yosef sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan.